ini untuk lebih jelasnya kita telepon nih ahlinya nih ya. Oke. Kita telepon salah satu analis ekonomi politik, Bang Kuswiyardi dari Fine Institute. Kita telepon ya. Nah ini nih beliau. Ya, Mas Kuswiyardi juga cukup lama memahami isu-isu ekonomi. Nah, kita ingin tahu bagaimana pendapat beliau dengan situasi. Halo bro, Bang Kuswiyardi, apa kabar? Siap. Baik, alhamdulillah. Iya. Jadi kita lagi ngobrol tentang peristiwa yang menggegerkan pasar ya, tapi bukan pasar Tanah Abang. Iya. Pasar bursa kita lagi 2 hari mengalami goncangan yang cukup hebat dan puncaknya ada pengunduran diri di Rut BI, Pak Iman Rahman. Ya. Kira-kira gimana ini kalau menurut Bang Kuswiyardi yang kebetulan nulis juga di Sindonews tadi? Oh iya. Dan cukup tajam analisanya, mungkin bisa dijelaskan kepada penonton nih yang belum membaca tulisannya Bang Kuswiyardi nih. Silakan Bang. Ini saya sama Mas Gaib. Halo Bang. Ya. Silakan Bang. Halo Mas Gaib. Ya. Silakan. Ya, baik. Kemarin itu MSCI kemudian membuatkan sebuah penilaian ya tentang kondisi pasar modal Indonesia yang sebenarnya bukan hal baru gitu ya. Oke. Itu kan sering kali kita dengar, bahkan rumornya di mana sering kedengeran kan bahwa ini lagi ada perang dari bro asing dan lokal gitu ya. Ya. Nah, apa yang diungkap oleh MSCI itu sebenarnya adalah problem tata kelola di bursa kita gitu ya, yang selama ini membuat bursa itu tidak kunjung menjadi pilihan investasi yang aman ya. Mungkin menarik bagi yang suka spekulasi, tapi bagi yang lain tuh karena pilihannya agak susah. Ketika mereka mau menjadi investor, katakanlah yang ikut trading misalnya, mereka nggak punya mana saham yang betul bisa di trading gitu ya, atau mana saham dijadikan spekulasi oleh persekongkolan ya. Kita menyebutnya itu kan bisa persekongkolan transaksi harian ya. Banyak yang mengalami kerugian di situ. Jadi kalau kita mau lihat tuh sebenarnya hari ini kita harusnya membaca bahwa walaupun sudah ada langkah yang positif ya dari ketua direktur BI yang jarang dilakukan oleh pejabat di Indonesia, namun itu tidak cukup gitu ya. Itu tidak cukup. Problemnya bukan soal orangnya, tetapi ini soal tata kelola. Ya. Nah, kalau kita lihat kenapa hari ini saham agak naik ya, rebound, itu kan menunjukkan bahwa kondisi hari ini tuh lebih teknikal aja. Ya, secara nalurinya pasar itu kalau harganya udah turun beberapa hari akan naik juga gitu ya. Setelah sekian hari naik, beberapa hari kemudian itu akan diikuti dengan namanya orang akan ambil batas bawah gitu ya. Di bawah gitu. Atau yang kedua kalau mereka menjual itu artinya exercise profit gitu ya. Nah, hari ini kita tidak melihat adanya broad based buying ya, yang biasanya muncul ketika percayaan struktural mulai pulih. Jadi saham tata kelola, free float rendah, dan kepemilikan konsentrasi tetap berada di bawah tekanan, itu menunjukkan bahwa struktur transaksi hariannya nggak geser dari saham itu saja, gitu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada soal serius nih dengan emiten kita. Jadi belakangan kan saya dengar juga orang mengeluh kok lebih gampang buka listing gitu ya. Iya. Itu yang saya lihat juga di ini. Ya. Ini Bang Kus tahan dulu. Ini kita baru dapat kabar terbaru ini. Breaking news ini. Ketua OJK mengundurkan diri. Nah, Ketua OJK Mahendra Siregar ya? Ya, Ketua OJK Inarto Jadi, Deputi Komisioner dan IB Aditya Jayantara
menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sore ini. Waduh, gimana nih Bang Gus? Ini Kenapa melengkapi. jadi pada mundur ini? Ini pada mundur semua gimana ini? Ini OJK termasuk pihak yang harus mengawasi kan ya? Pasar modal ya? Tentu. Ya. Tentu setelah adanya OJK itu kan seluruh sektor keuangan bank dan non-bank berada di bawah supervisi OJK. Oke. Nah, semua yang kita ceritakan tadi tentang kondisi calon marut, Tata kelola ya? bursa efek itu, tata kelola itu bukan semata kesalahan bursa efek ya, tetapi juga menunjukkan tidak berjalannya fungsi pengawasan OJK gitu ya. Oke. Nah, ini pelajaran penting buat OJK untuk memfungsikan dirinya secara benar. Sekali lagi saya katakan bahwa baik saja secara etik untuk mengundurkan diri ketika memang dirasa tidak mampu, capable oleh pasar atau gagal memenuhi ekspektasi stakeholder gitu ya. Itu satu hal. Hal lain yang lebih penting ini pertanda serius pentingnya perbaikan tata kelola untuk bursa efek kita. Kenapa? Bursa efek kita itu bagaimanapun itu kan salah satu tempat untuk mendapatkan dana masyarakat ya. Contohnya mau ceritanya aja, kalau ada orang IPO itu kan harus dikontrol ya. Uang hasil IPO tidak boleh digunakan selain tujuan yang dimaksudkan dalam melakukan IPO perusahaan. Ya kan? Nah, kemarin kita pernah ada kasus tuh kan, beberapa tahun belakang kita menemukan ada kasus ya perusahaan IPO, uang hasil IPO-nya digunakan tidak sesuai gitu tidak sesuai peruntukan ya. Ya, ini kan merugikan ekspektasi investor kan. Jadi kita mau membeli saham atau investor itu mau membeli saham sebuah perusahaan, ekspektasinya kan mendapatkan dividen. Yang kedua, sahamnya harus liquid karena ketika dia butuh uang, maka ketika saham itu dijual, ya dia bisa menjual dengan lebih mudah gitu ya. Nah, yang ketiga itu harganya mencerminkan fundamental kan, jangan mencerminkan rumor gitu kan repot ya. Kalau nilai buku dan kinerja perusahaannya baik, tapi harganya di bawah itu berarti nggak beres. Nah, hal seperti ini belum menjadi perhatian serius kayaknya oleh otoritas jasa keuangan dalam ini OJK. Jadi ya Mahendra, Siregar dan kemudian juga Inarno, siapa tadi yang Inarno Jayadi. Inarto ya? Inarno. Pemiliknya pasar modal ya. Iya, pengamat bukan orang baru. Yang pasar modal ya. Dulu dari pasar modal kan ya? Menjadi direktur BI juga. Direktur Bursa Efek Indonesia. Iya, betul. Mahendra lama di bawah. Kalau juga di Kementerian Keuangan itu waktu itu pernah bertugas di bawah PAM ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah kita sudah pada satu indikator sensitif yaitu bursa efek gitu ya, yang digunakan oleh dunia internasional yang mau nggak mau harus dianggap serius nih gitu ya. Nah, beberapa yang diadres itu kan terkait dengan transparansi. Transparansi mengenai siapa sih yang berpengaruh gitu ya terhadap saham-saham gitu. Lalu seberapa besar pengaruh mereka? Apakah ada kalau bahasa saya itu bahasa gampangnya persekongkolan transaksi gitu ya. Hari ini kita transaksi, hari ini. Nah, itu semua kan digunakan merusak dinamika pasar ya. Nah, hal seperti itu yang menurut saya tidak boleh lagi dibiarkan berlangsung terus-menerus gitu ya. Nah, di samping itu juga ini kan ada kekhawatiran bagi orang-orang ya untuk melihat bahwa ini begini, kalau ada persekongkolan perdagangan gitu ya. Nah, hal lain itu yang paling mengkhawatirkan itu adalah insider trading. Bisa jadi dugaannya ada insider trading. Nah, kalau sudah begitu, maka pasar modal kita, bursa saham kita menjadi tidak menarik untuk buat investor. Salah satu pilihan. Jadi, kalaupun ada orang tetap berinvestasi di bursa kita, di bursa saham kita, itu hanya
pada saham-saham blue chip, pada saham-saham yang memang Iya, benar. terlihat Memang. baik. Iya. Terus.